Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, di sini warahmatullahi. kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Fauzi Akmal Ahmadi, Haidar Dafa, dan saya sendiri, Viayati Nufus. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Baik, yang pertama ada ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam di sini penyebutan ekonomi dan keuangan dengan tambahan syariah. Di belakangnya adalah penegasan bahwa sistem yang dijalankan adalah merujuk kepada syariat Islam. Kemudian pada poin kedua yaitu bersifat universal. Bersifat universal di sini maksudnya bukan hanya orang Muslim saja yang dapat berkecimpung di dalam ekonomi Islam ini. Namun orang non-Muslim pun dapat berkecimpung di dalamnya. Seperti contohnya nasabah dan pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan Islam ini ada yang non-Muslim juga gitu. Bukan berarti ekonomi Islam ini eksklusif untuk orang-orang Muslim saja, tetapi orang non-Muslim pun dapat berkecimpung di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu karakter utamanya bebas riba atau bunga. Di sini sudah menjadi rahasia umum lah ya dalam Islam bahwa ekonomi Islam itu bebas riba ataupun bunga karena sistemnya itu kembali lagi kepada sistem yang merujuk kepada syariat Islam. Dan mohon maaf lupa saya tambahkan di sini ada satu poin penting yaitu ekonomi Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan pada pembahasan ini yang pertama akan membahas tentang sektor real syariah. Sektor real syariah itu merupakan fokus ekonomi Islam. Jadi sektor real syariah ini menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi Islam ke depannya. Kemudian yang poin kedua adalah berkembang cukup pesat pada sektor produksi dan jasa. Jadi sektor real ini sangat berkembang pesat pada produksi dan jasa. Contohnya fashion, produk-produk kuliner, kosmetik halal, wisata halal, dan lainnya. Yang telah melegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. JPH itu adalah jaminan produk halal. Jadi di dalam memastikan produk dari awal produksi sampai ke penyajian produk sampai ke tangan konsumen itu sudah terjamin kehalalannya. Kemudian data sektorial. Yang pertama yaitu pada tahun 2020 sektor industri halal mengalami peningkatan walau hanya sedikit dan tidak signifikan. Jadi pada 2020 ini sektor real syariah ini mengalami pengembangan di industri halal yang menunjukkan kinerja yang baik walaupun ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sampai saat ini sedang berada di dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, Indonesia berada di posisi keempat berdasarkan laporan The State of the Global Islamic Economic 2020. Yang pada tahun sebelumnya itu tahun 2019 itu kita berada di posisi kelima. Dan pada tahun 2018 itu kita berada di posisi ke-10. Ini data laporan tahun 2019, jadi di dalam data ini masih menunjukkan kita berada di posisi kelima ya. Dan dari data ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam baik di Indonesia ataupun di dunia itu mengalami perkembangan yang positif. Sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah ini diawali dengan adanya perbankan syariah pada tahun 1992.
yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai landasan kuat bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Dan pada tahun 1992 ini, Bank Muamalat merupakan bank pertama yang berdiri pada peresmiannya itu pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 1 November, dan mulai beroperasinya baru pada tahun 1992 dan diikuti bank-bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan asuransi syariah. Kenapa diikuti dengan asuransi syariah? Karena bank biasanya meminta nasabah mengasuransikan barang jaminan atau dirinya agar saat meninggal tidak membebankan kepada ahli warisnya. Yang peranannya itu diatur dalam DSN MUI Fatwa nomor 21, 51, 52, dan 53. Kemudian yang ketiga, muncullah pasar modal syariah, dan pada tahun 2004 itu mulai diadakannya obligasi syariah. Pasar modal syariah ini juga merupakan industri komplement atau industri pelengkap dari perbankan syariah. Next. Data sektor keuangan syariah yang pertama yaitu ada aset keuangan syariah pada per tahun 2020 yaitu sebesar 21,48% dibandingkan pada 2019 yang hanya sebesar 13,84%. Kemudian yang kedua ada Bank Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 9,5% per Desember 2020 dibandingkan dengan Bank Nasional yang hanya minus 2,41%. Next. Walaupun market share perbankan syariah masih relatif kecil, 6,51% dari total aset perbankan, namun sektor keuangan ini sudah mengalami tren perkembangan yang positif kayak gitu. Dapat dilihat dari data aset keuangan syariah yang terlihat di layar ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu. Walaupun terkadang nggak selalu meningkat ya, walaupun ada penurunan tapi tidak menurun secara secara drastis gitu. Namun hanya sedikit terjadi sedikit penurunan. Oke, next. Dan dapat dilihat dalam data ini dari data IKNB Syariah ataupun aset perbankan syariah dan pasar modal syariah terutama ini mengalami tren yang cukup baik dari tahun 2015 sampai 2019. Oke, next. Selanjutnya lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Haidar. Iya. Selanjutnya lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Next. Di sini ada 5 lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perbankan syariah, yang kedua lembaga keuangan syariah non-bank, yang ketiga ekonomi nasional ekonomi dan keuangan syariah atau KNEKS, yang keempat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, yang kelima masyarakat ekonomi syariah atau MS. Di sini ada banyak sebenarnya lembaga-lembaga ekonomi Islam, tapi saya hanya mengambil 5 saja. Next. Yang pertama yaitu perbankan syariah. Next. Pengertian dari perbankan syariah. Suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukannya sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Yang dimaksud haram di sini yaitu tidak
berlandaskan syariah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Next. Next. Selanjutnya yaitu tujuan perbankan syariah. Sebelumnya, tujuan perbankan syariah yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan tujuan dengan konvensional biasa, di sini prinsip perbankan syariah yaitu untuk kemaslahatan bersama, tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri. Next. Dalam menjalankan kegiatannya, ada 5 di antara tugas perbankan syariah, yaitu yang satu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berdasarkan akad wadiah, yang kedua menyalurkan pembiayaan bagi hasil penyewaan barang kepada nasabah berdasarkan akad ijarah, yang ketiga sebagai pelaksana kegiatan sosial, yang keempat sebagai penyedia jasa keuangan, dan selanjutnya yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Next. Lembaga keuangan syariah non-bank. Next. Dan di sini ada beberapa lembaga keuangan syariah non-bank, diantaranya yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, yang artinya yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada prinsip Islam. Next. Yang kedua yaitu ada lembaga asuransi syariah. Pengertian lembaga asuransi syariah yaitu sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Next. Yang ketiga ada lembaga pegadaian syariah, yaitu suatu hak yang diperoleh pihak mempunyai piutang atas suatu barang bergerak atau penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa rahan juga berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada utang piutang. Next. Yang keempat ada lembaga reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah atau tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Antara lain dengan portofolio penempatan dana instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Dan selanjutnya adalah sukuk. Jadi sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan subscription. Penerimaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkannya untuk digunakan sebagaimana rencana pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak. Penggunaan dan jasa
dan equity atas proyek yang disebutkan atau equity atas aktivitas investasi tertentu. Yang keenam adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha di dalamnya dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau biasa disingkat DSN, Majelis Ulama Indonesia. Yang ketujuh adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Yang kedelapan adalah modal ventura syariah. Modal ventura syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Selanjutnya adalah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat KNEKS. Jadi tugas-tugas dari KNEKS itu adalah pengertiannya adalah lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden sebagai ketua dan juga wakil presiden sebagai ketua harian yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia pada tahun 2024. Tugas KNEKS dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, KNEKS mempunyai tugas yaitu mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Yang keempat adalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI. Pengertiannya adalah IAEI adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam. Tugasnya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan melahirkan pemikiran inovatif dengan berkontribusi melalui pengajian, pengembangan, pendidikan dalam sosialisasi ekonomi Islam. Yang kelima ada masyarakat ekonomi syariah. Masyarakat ekonomi syariah merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Ya, dan tujuannya merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES ini menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Jadi kesimpulannya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dalam mengaplikasikannya dijalankan oleh syariat Islam yang berlaku, mempunyai sifat universal dan mempunyai karakteristik bebas riba dan bunga. Ekonomi Islam akhir-akhir ini bisa dikatakan mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2019 hingga 2020, walaupun tidak terlalu signifikan karena bisa menempati peringkat yang cukup baik dari sebelumnya, tetapi Indonesia bisa menjadi peringkat yang cukup baik. Lembaga-lembaga ekonomi yang turut menjalankan sistem ekonomi Islam antara lain adalah Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, Komite Nasional dan Keuangan Syariah atau KNEKS, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI, lalu Masyarakat Ekonomi Islam atau MES. Semua lembaga memiliki tujuannya masing-masing, tetapi semuanya memiliki satu motivasi untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nufus, padanya dipersilakan.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan hanya milik kami dan kelebihan hanyalah milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordingnya.